Ih, diisi. Oh, Nggak dijual. ya. Kemarin. Dekat.
Rara ada efeknya itu ya, tapi cuma karena itu kan ada efeknya. Hati-hati ya. Garis itu bakal Bu, sejak yang kemarin tanggal yang kita kesini lagi itu kira-kira meningkatnya sudah berapa orang pengunjungnya? Iya, paling meningkatnya nggak gitu banyak juga sih. Tapi kalau ini tadi saya lihat biasanya kalau setelah hari-hari ada satu rombongan, malah 10 orang, 15 orang, ini tadi sudah ada dua rombongan. Udah 2 rombongan untuk hari ini. Biasanya yang kemarin itu berapa ratus, sekarang udah berapa ratus Bu kira-kira perbedaannya? KCM. Kalau misalnya kemarin 100, ya sekarang 150 gitu. Berarti meningkat berapa persen Bu? Ya, Kira-kira sekitar 20. cuman 20%. Ya, 20%. iya, karena belum begitu kelihatan sekali kan peningkatan yang banyak, tapi juga karena biasanya hari Sabtu seperti hari-hari yang lainnya kan, kalau hari Sabtu itu kan ada pertunjukan wayang kulit, itu biasanya pengunjungnya juga lebih banyak daripada hari biasa. Oh begitu. Terus hari Minggu juga karena ada pertunjukan tarian gitu, biasanya pengunjungnya juga lebih banyak. Oh berarti karena ada pertunjukan jadi menarik pengunjung juga. Itu mulai dari hari apa Bu naiknya? Mulai naiknya dari yang turun banget terus naik itu mulai dari ada. Ya, baru hari ini. Iya. Oh gitu. Udah. Apalagi harapan Ibu? Harapannya? Harapan untuk untuk kedepannya nggak apa-apa. Semoga ini karena Merapi sekarang sudah dinyatakan katakanlah agak aman gitu kan, walaupun statusnya masih awas, tapi ya harapannya ini tadi selesai, kemudian pengunjungnya juga sama seperti biasanya, karena biasanya kalau Merapi setelah meletus ada tambahan objek wisata baru, jadinya mungkin ditambah-tambah. Oh gitu. Wisatawan domestiknya itu ada berapa Bu jumlahnya naiknya kira-kira? Naiknya ini yang dari yang domestik sih saya masih ya kurang lebih sekitar 15-20 orang itu. 15 sampai 20 orang. Dari jumlah berapa sampai berapa Bu? Ya dari jumlah sekitar 50-100 gitu, 100. Gimana? 50 sampai 100 orang itu naiknya cuma segitu. Ibaratnya ikan dari hari tanggal kira-kira berapa orang? Jadi berapa orang Pak?
Kalau mau foto-foto minta izin sekali. Dapat itu kan. Tulisannya ya Mas. Kemarin enggak Ya, mari Pak. Hari-hari biasa sebelum Merapi itu laku berapa Pak penghasilan Bapak? Ya, itu kalau ya satu hari bisa 700 sampai 1 juta. 700 sampai 1 juta. Tetapi pas sesudah letusan Merapi ini bencananya gimana? Aduh, ini baru sepi sekali. Sepi sekali ya. Ini pengunjung baru sekitar 3 hari 4 hari ini baru ada, tapi yang belanja belum ada. Yang terus terang aja belum ada. Jadi penghasilan Bapak dari yang kemarin hingga saat ini, berapa Iya. Pak kira-kira Pak? Ya itu tadi yang awal saya sudah bilang tadi. Nggak apa-apa dikemukakan lagi soalnya ini baru direkam Pak. Oh, gitu. iya. Berapa Pak? Berkisar antara berapa sampai berapa? Ini sekitar 100 ke bawah. 100 ke bawah. Ke atas belum. 100 ke atas belum. Oke, harapan Bapak sini sebagai pedagang di mudah-mudahan sini. nanti Merapi turun, Malioboro cepat kayak yang sebelumnya Merapi meletus gitu aja. Oh, harapan gitu. saya. Mudah-mudahan cepat ramai lagi. Meskipun ini aktivitasnya menurun, tapi belum ada peningkatan ya Pak ya? Belum sama sekali. Belum. Tapi apakah ada 1-2 orang itu enggak? Nah, ya, belum kau beli Mbak masalahnya. Oh, Ini gitu. buka jam 7 pagi sampai sekarang Belum yang ada. banyak. Oh, oke. Perkembangan perdagangan di sini pasca letusan Merapi loh Mbak. Ini gimana Mbak? Penghasilan Mbak pada hari biasa sebelum letusan Merapi berapa kira-kira Pak? Mbak? Satu kios. Satu kios Mbak sendiri berapa? Kadang ada Dua apa? 2 juta. 2 juta. 2 juta. Itu rata-rata ya Mbak ya? Kalau setelah letusan Merapi ini berapa? Turun 500. Jadi 500. Pernah kadang ada 50. 50.000. Tapi kan ini kan pasca letusan Merapi ini kan sudah beransur-ansur aktivitasnya menurun kan Mbak ya. Nah, itu ada peningkatan nggak walaupun berapa? Ya, jadi ada yang ya tergantung juga yang datang Mbak. Ada 1 juta lebih juga. 1 juta lebih. Jadi kemarin sempat dapat 1 juta lebih. Rata-rata yang pembeli ini dari warga asing apa? Relawan. Relawan. Oh, rata-rata mereka mencari apa kalau di sini? Celana pendek. Celana pendek. Oh gitu. Peningkatannya itu sudah mulai dari hari apa, Mbak? 3 hari kemarin kayaknya. 3 hari kemarin. Oke, sudah kan? Ya. Oke. Harapan sih. Harapan Mbak selaku pedagang di sini bagaimana tentang keadaan seperti ini? Harapan ke depan? Ya semoga bisa kembali lagi kan. Takutnya kan kalau misalnya kayak gitu terus kan udah gimana ya? Ya pokoknya biar balik lagi aja. Oh gitu, biar lagi kembali kayak semula aja ya Mbak ya. Oke. Taruh di tas sama aja deh.
Momennya naik ke lantai 1 dulu. Ada sepatu sendal di atas, naik ke lantai 2. Parkir belum nggak ntar? Parkir. Memangnya naik ke lantai 1 dulu. Ada sepatu sendal di atas, naik ke lantai 2 ya, koleksi pakan-pakanan. Para ketua asosiasi yang sudah hadir di sini, terutama PHRI yang didiri oleh Ibu Ketua DPP dan Tim Kamdani, Pak Beliau dari Jogja, ditemani oleh Pak Ijaz, jadi kemudian Pak Ketua kita saudara teman-teman media, terima kasih atas kehadirannya, baik media nasional maupun lokal, cetak dan media multi, ya, sudah ada yang hadir. Hari-hari ini kita secara faktual dan visual kita lihat itu, dan secara juga saya sampaikan kecenderungan menurut, dan kita semua berdoa karena unpredictable, kita berdoa untuk biasa yang paling menonjol yaitu pendidikan dan pariwisata. Oleh karena itu kita semua berkepentingan untuk supaya cepatnya pulih. Mungkin teman-teman media tidak asing lagi, sudah tahu bagaimana wisatawan tidak datang, sudah stop dan sebagainya, hotel-hotel keras semuanya. Jadi oleh karena itu, ya tentu pariwisata ini akan tumbuh juga dengan dukungan yang lain. Saya kira semua sudah ada yang memperhatikan, sudah berbuat cukup banyak untuk berpikir mengenai korban-korban itu. Semua artinya apa? Bahwa struktur ekonomi Jogja itu adalah basisnya kepada jasa itu. Membuat orang tidak takut ke Jogja, memberi informasi ya bahwa Jogja itu sudah cukup layak dikunjungi dan sebagainya. Nanti silakan saja karena di sini ada banyak pihak yang bisa memberi komentar itu. Dan hari ini juga kami tidak hanya mengundang hotel-hotel bintang di sini, tapi juga ada teman-teman di kawasan Malioboro misalnya, kawasan Sutro Wijaya, semua. Kemudian juga ada beberapa pelaku dari Asika, dari PHRI, dari HPI, Pramugrata, dan kami juga mendapat informasi ada media-media di luar Jogja yang beritanya sangat bombardir. Jangan berkunjung ke Jogja. Itu kan kalau kita orang Jogja diam saja, ya kemudian tidak tertutup kemungkinan dalam rangka persaingan antar destinasi kita berbuat sesuatu yang lebih aktif lagi. Gitu ya. Jadi saya kira itu poinnya, dan tidak hanya bukan karena harapan dari Pak Gubernur, Pak Menteri, ini harapan kita semua, harapan kita yang ada di Jogja ini untuk melihat cepatnya Jogja. Saya kira itu pengantar dari saya ingin memberi kesempatan kepada teman-teman stakeholder pariwisata di sini, khususnya teman-teman industri, untuk sedikit memberi harapannya untuk mari bersama kita berupaya untuk membuat mereka ini menjadi lebih cepat. Terima kasih. Mungkin saya berikan kemudian. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, Bapak Kepala Daerah Pak Agus yang hadir, dan rekan saya dari BPDB dari Yogyakarta dan teman-teman dari Asita, KPI, dan rekan-rekan wartawan dan warawati yang saya cintai. Saya di sini bicara atas nama Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, nama saya Tiskamdani. Kebetulan saya datang ke sini, ini sudah yang kesekian kali, ya, dari tanggal 26 itu sudah mulai datang, langsung meninjau
dan memantau, dan ini saya datang lagi juga sama, yaitu tadi pagi kita ketemu dengan Bupati Bantul dan Bupati Sleman, karena yang paling menderita benar-benar di daerah Sleman. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menginformasikan tingkat hunian hotel. Pada waktu kejadian 26 Oktober itu tingkat hunian itu lagi tinggi-tingginya, yaitu sekitar 70%. Bahkan tanggal 28 Oktober itu puncaknya. Apakah tamunya itu kebanyakan yang akan membantu Merapi atau siapa, tapi waktu itu sangat luar biasa, itu sudah dapat 90% tingkat huniannya. Lalu dari hari ke hari itu terus turun sampai hari ini tingkat hunian itu tinggal 20%. Ya, ini menandakan bahwa memang cukup serius ya akibat daripada bencana Merapi ini. Namun kita tentunya ada step-stepnya ya, yaitu pada waktu kejadian kita mulai dengan bagaimana membantu korban. Ya, setelah itu sampai hari ini TNI masih membantu, kita ada yang masih bungkus. Tadi saya barusan memberikan bantuan lagi sekali lagi, yaitu ada selimut, tulis dan sebagainya. Nah, oleh karena itu sekarang sudah waktunya bagaimana, karena ini bencana sudah 2 minggu lebih, bagaimana kita sekarang untuk istilahnya recovery daripada Jogja ini. Saya tadi juga menghimbau kepada para bupati untuk supaya kita memobilisir kegiatan yang ada di Jogja. Ya, pertama-tama kita buktikan sendiri, saya hari ini hadir, beda banget dibandingkan tanggal 20 sama tanggal 5. Sekarang nggak ada apa-apa, di Jogja ini bagus ya, penerbangan juga lancar ya, tadi saya naik darat juga tidak ada apa-apa. Jadi oleh karena itu, marilah kita kembali dan mengembalikan aktivitas di kota Jogja ini, dimulai tidak hanya dari pemdanya, tetapi juga dari masyarakatnya, dari industrinya, bagaimana agar Jogja ini bisa kembali menjadi daerah tujuan wisata yang sangat diandalkan. Memang kita ada kendala sedikit bandara yang karena tamu-tamu ini sebagian besar datang ke sini adalah melalui pelabuhan udara, tetapi kita kan masih ada Solo, masih ada sekitarnya, masih bisa jalan darat, dan mudah-mudahan itu juga mungkin hari ini dibuka lagi bandaranya. Nah, ini semuanya kita harus bersama-sama gotong royong ya, untuk memulihkan pengaktifan kota Jogja kembali ini. Dan dari pihak perhotelan, restoran kita siap untuk melaksanakan apakah itu rapat, apakah itu pertemuan atau wisata atau kegiatan-kegiatan rutin lainnya seperti kegiatan bisnis dan lainnya. Di sini kita betul-betul minta bantuan dari pers terutama untuk memberi berita yang seimbang. Ya, berita yang seimbang. Memang betul yang namanya berita bagaimana aktivitas Merapi ya, itu penting gitu. Supaya kita tahu Merapi ini lagi bagaimana gitu, lagi aktif atau tidak aktif. Tetapi kegiatan kehidupan kita juga perlu untuk dipantau gitu. Jadi sekarang ini hotel ini dalam keadaan yang sangat-sangat pariwisata khususnya sudah sangat yang betul-betul memprihatinkan. Kita takut mungkin kalau tidak 20% itu bulan depan masih bisa bayar gaji. Kalau takutnya kalau nggak bisa bayar gaji, otomatis kita pasti nggak bisa bayar pajak, itu sudah pasti. Atau pajak juga nggak bisa, apalagi kita membayar. Bandar Resito Yogyakarta. Assalamualaikum. Pak Resito sedikit ingin menjelaskan bahwa memang sejak tanggal 26 sampai dengan Merapi menimbulkan debu yang boleh dikatakan menutup seluruh Jogja, itu memang suasana masih simpang siur. Simpang siur dilihat karena bandara ini posisinya baik Jogja maupun Solo buka tutup terus. Namun pada saat itu kami nyatakan bahwa bandara sebetulnya dalam keadaan buka. Namun pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melihat ini ada yang meragukan ya, baik bagi pemerintah maupun operator penerbangan, sehingga diputuskanlah pada tanggal 8 November ya. 8 November bandara ditutup. Bandara ditutup khusus untuk pesawat sipil dan komersil. Militer tetap jalan seperti biasa. Tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 ditutup. Kemudian tanggal 15 banyak sekali yang menanya kepada saya. Kemudian siang hari 15 itu sekitar
sekitar jam 11.43 penutupan dilanjutkan. Jadi sebetulnya yang menutup bandara adalah administrator bandara atau kepala bandara. Namun pemerintah melihat kondisi ini dikatakan kondisi yang darurat sehingga pemerintah mengambil alih. Jadi sebetulnya menutup buka bandara adalah saya selaku kepala bandara. Berlanjut penutupan sampai dengan tanggal hari ini. Mudah-mudahan, jadi kami juga kemarin rapat di Jakarta di Kementerian Perhubungan hari Kamis. Hari Kamis kami rapat, sama dengan budaya pariwisata juga rapat. Kami laporkan dari setiap harinya kami melakukan evaluasi terhadap cuaca. Jadi memang penutupan ini sangat berdasar. Dasarnya pertama adalah catatan yang dikeluarkan oleh PAAC Darwin. Jadi mereka punya satelit yang bisa mengcover seluruh Indonesia. Dikatakan pada area-area tertentu kandungan udara yang ada di atas Jogja mengandung asam sulfat. Nah, itu sangat berbahaya memang bagi engine pesawat. Sehingga dengan pertimbangan yang utama adalah keselamatan penerbangan masih diperpanjang. Harapannya setelah kami evaluasi dari hari ke hari, cuaca makin baik. Mudah-mudahan siang ini sekitar 12 atau jam 1 siang ini ada pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi saya pun yang bangsa Jogja khususnya saya sangat berharap bandara ini dibuka. Tapi saya juga belum dapat memastikan karena ini pemerintah yang akan keluarkan nantinya. Mudah-mudahan sekitar jam 2 atau jam 1 sudah ada pernyataan dari pemerintah. Kalau lihat kondisinya, saya yakin siang ini dibuka. Namun kalau penutupan itu kan ada yang dikeluarkan semacam notam itu catatan yang dikeluarkan oleh airport untuk perhatian bagi operator penerbangan. Memang dikatakan bahwa penutupan sampai dengan hari ini jam 18.00 local time. Tapi kita tidak tahu, mudah-mudahan bisa tercapai tadi. Yang jam 1 mudah-mudahan dapat beroperasional kembali. Pada intinya untuk Bandara Cipto sudah siap melakukan operasi penerbangan karena memang dari hari ke hari kami selalu berbenah termasuk pembersihan debu. Pembersihan debu kami lakukan terakhir itu pada tanggal 7 kami sudah tidak melakukan pembenahan karena ya di balik musibah ada berkah juga rupanya bagi Jogja. Ada debu, ada hujan sehingga tugas kami di bandara tidak terlalu berat. Mungkin demikian yang secara singkat dari pihak bandara menyampaikan. Harapannya saya pun sangat berharap. Saya 2 minggu juga boleh bilang pengangguran, tapi bukan pengangguran dalam arti di pengangguran tidak ada pesawat, tapi kerja saya lebih keras daripada ada pesawat. Ya, lebih capek kondisi tidak ada pesawat daripada pesawat. Demikian kurang lebihnya. Terima kasih. Selamat siang. Nama Erwin, saya dari Asita, Jakarta. Maaf saya terlambat karena dari jam 9 juga tadi kami di Asita juga lagi rapat dengan beberapa pengurus berkaitan dengan masih tutupnya airport ini, sehingga selama ini kami konsentrasi ke wisatawan, padahal juga teman-teman yang anggota Asita di bisnis tiketing juga sudah terkena dampaknya secara langsung. Ya, kemudian nanti apa yang kita bagus dan nanti kita bisa katakan berita lain. Sampai hari ini kita masih melihat wisatawan yang datang ke Jogja melalui overland. Kemarin masih ada tamu Perancis yang berkunjung ke Borobudur. Besok tanggal 22 dan teman-teman juga masih ada tamu dari Belgia yang turun dari Surabaya melakukan perjalanan darat ke Jogja. Tentunya dengan tutupnya airport ini pasti pengaruhnya besar ke bisnis pariwisata kita. Di satu sisi juga dengan jalan darat ini memberikan satu semangat lagi ke
kita, terutama teman-teman di biro perjalanan ini, bahwasanya apa yang dikhawatirkan orang bahwasanya turis-turis itu tidak mau datang ke Jogja itu sebenarnya tidak benar. Masih ada yang datang ke sini lewat jalan darat. Dan juga pada hari ini juga kami nanti dari Asita akan memproklamirkan bahwasanya kita akan menginformasikan ke partner-partner kita di seluruh Indonesia maupun internasional bahwasanya untuk ke Jogja tidak hanya bisa lewat Adi Sucipto, tapi kita akan menyatakan bahwasanya Adi Sumarmo hanya 40 km dari Jogja. Itu salah satu alternatif yang akan kita proklamirkan nanti ke teman-teman partner kita, sehingga kita juga nanti tidak merasa terisolir. Sampai hari ini yang kita terima memang suatu pertanyaan-pertanyaan yang cukup mengkhawatirkan, mendekati dari momen yang sangat penting, yaitu bulan Desember ini, high season. Mudah-mudahan dalam 1 minggu ini kita juga bisa melayani wisatawan asing. Kedepannya nanti bulan Desember Asita, PHRI dan Dinas Pariwisata Provinsi kita akan berangkat ke Bali sekitar Mas Yati dari BPKY dan seluruh media, pers dan rekan-rekan seperjuangan. Saudara sekalian, kalau tadi sudah dikupas, kalau menurut saya hanya 3 poin yang menjadi penyebab keseluruhan kita pasca Ekspedisi Merapi. Yang pertama, asosiasi hotel tahunan dengan hotel 3.290 dan 3.000 kamar tutup, kemudian ada 120 restoran tutup. Jadi ada 3 hal yang kenapa kita terpuruk di Jogja ini tadi sudah sempat berarti turun sampai sekitar 20%. Karena pertama di Garuda ada asosiasi buat Garuda dengan 280 member berwisata dan 3.000 kamar serta ada 120 yang tertutup. Yang kedua dari bandara sudah jelas masih tutup, dan yang ketiga saya kira ini kita merasakan yaitu dari adanya dari dulu yang masih belum bisa buat, tadi sudah ada rilis bahwa mereka sudah mulai buka ya Pak harinya. Dan kita sudah 3 kali berangkat ke sana bersama-sama kerja bakti membersihkan debu di Bogor. Cuma sekedar apa ya, bantuan itu serta dukungan moral dari kami untuk bisa membantu. Tolong ya, kalau kata Pak Dedi jangan dinampiri Pak Menteri kapan kunjungnya Bapak Presiden sudah sampai di ya Bapak Presiden sama Pak Menteri kita belum ya Pak Jawabati. Jadi mudah-mudahan kami ada bantuan tanggap darurat wisata, tanggap darurat bencana. Jadi tanggap darurat wisata juga kita setidaknya 40 kali ya. Jadi ditunjukkan berapanya untuk kita berkumpul promosi yang sebisa supaya wisatawan itu bisa asing ya. Dengan mereka selalu bilang wah Jogja jangan, Jogja jangan. Kita yang perlu semua. Saya kira itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Kamar Dagang dan Industri, nama saya Yuyun. Saya bertanggung jawab di Komite Hubungan Internasional. Seperti yang sudah disampaikan rekan-rekan saya sebelumnya, bahwa erupsi Merapi yang dimulai tanggal 26 tidak hanya melumpuhkan sektor pertanian dan peternakan yang ada di sekitar Merapi, tetapi itu juga ditutup sektor pariwisata yang cukup berat menanggung akibat erupsi Merapi karena ditutupnya bandara Yogyakarta dan juga pemberitaan yang terlalu kontradiktif tentang bahaya Merapi. Baik, dalam kesempatan ini saya ingin sedikit menyampaikan bahwa tadi DIY sudah berupaya untuk melakukan langkah-langkah darurat, tetapi khusus sektor pariwisata kita akan terus mensupport agar para turisme atau wisatawan baik lokal maupun asing tetap datang ke Yogyakarta dengan cara nanti kita akan memberitahukan bahwa Jogja tetap kondusif kepada seluruh jaringan kadin baik internasional maupun nasional. Jika perlu nanti kadin
MUI akan mengundang dubes-dubes luar negeri yang ada di Jakarta untuk datang ke Jogja untuk menunjukkan bahwa Jogja tempat nyaman dan aman. Memang Jogja sedikit bahaya, tetapi hanya di radius 20 km. Jadi Malioboro tetap nyaman untuk nongkrong, untuk jalan-jalan dan belanja souvenir di siang hari, malam hari kita resean dan masih bisa jalan-jalan di lokasi-lokasi yang indah. Bahkan saya mendorong pada insan pariwisata jika perlu bencana Merapi ini justru dijadikan objek wisata. Paling tidak mereka bisa melihat bagaimana kondisi sekitar Gunung Merapi yang seperti salju tetapi tertutup abu. Kalau salju itu dingin, tapi kalau abu Merapi sedikit panas. Namun suasananya mirip-mirip dengan salju yang ada di Eropa atau di negara-negara lain. Dan juga